Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Mari kita amati gambar pemandangan di depan kalian. Di situ ada air, ada rumput, ada rumah, ada batu, ada pohon, ada jembatan, ada awan, dan ada burung. Apakah semua itu termasuk dalam materi? Mari kita bahas tentang apa itu materi. Apakah itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Mari kita pelajari konsep dasar tentang materi. Jadi setiap materi terdiri dari partikel-partikel atau molekul-molekul yang menyusun zat tersebut, sehingga materi itu memiliki massa. Dalam artian kalau materi itu ditimbang, maka dia akan terdapat nilainya. Partikel-partikel yang menyusun benda tersebut dapat bergerak atau tidak itu tergantung dari wujudnya. Nanti kita akan pelajari tentang wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu zat padat, yang kedua itu zat cair, yang ketiga zat gas. Mari kita bahas satu persatu tentang contoh-contoh dan sifat-sifatnya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan contoh zat padat ya, yang pastinya ada di sekitar kita. Contohnya adalah kayu, batu, mobil, teko, dan masih banyak lainnya. Kita akan pelajari tentang teori partikel zat padat. Di situ kalian bisa melihat gambar dari partikel-partikel zat padat yang saling berdekatan dan tersusun rapi. Di situ partikelnya terikat kuat oleh gaya antar partikel, sehingga menyebabkan partikel itu tidak mudah bergerak, hanya bisa bergerak di tempat dan bisa menggerakkan tetangganya, tapi tidak bisa berpindah jauh. Jika ingin berpindah jauh, membutuhkan energi yang sangat kuat. Setelah kita mempelajari teori partikel zat padat, maka kita dapat melihat sifat-sifat dari zat padat. Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tetap. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat dan tersusun rapi. Kemudian yang ketiga, partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Sifat yang kedua dan yang ketiga itu yang menyebabkan materi zat padat itu tidak mudah berubah bentuk. Berikutnya kita akan belajar tentang zat cair. Kita pasti sudah tahu ya, contoh dari zat cair itu ada air, bisa air tawar, air asin, kemudian ada minyak, segala macam jenis minyak. Kita akan belajar tentang teori partikel zat cair. Untuk partikel zat cair ini, jarak antar partikelnya tetap dan agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Sangat berbeda ya dengan zat padat tadi. Kalau zat padat sangat rapat, kalau zat cair agak berjauhan sedikit. Kemudian gaya tarik antar partikelnya lebih lemah daripada zat padat. Karena ada jarak antara partikel satu dengan yang lainnya, maka partikel-partikel itu bisa sedikit bebas bergerak, walaupun tidak bisa bergerak jauh sekali, tetapi lebih bebas bergerak daripada zat padat. Setelah kita mempelajari teori partikel zat cair, maka kita akan tahu sifat dari zat cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, jarak antar partikelnya lebih
renggang. Yang keempat, partikel-partikel zat cairnya dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena itulah zat cair itu bisa mengalir. Yang terakhir kita akan belajar tentang zat gas. Sudah kita ketahui bahwa contoh zat gas itu sebenarnya ada banyak. Cuma kita tidak bisa melihat semua dari materi zat gas. Yang kadang bisa kita lihat itu yang pertama itu adanya asap. Kemudian kita bisa melihat bahwa balon itu kalau ditiup bisa mengembang. Tapi kita tidak bisa melihat wujud dari gasnya. Sebenarnya gas yang ada di alam ini begitu sangat banyak. Ya misalnya gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, gas hidrogen, dan masih banyak banget contoh dari gas. Gas itu walaupun tidak bisa kita lihat, tetapi itu juga termasuk dalam materi karena dia memiliki massa dan menempati ruangan. Buktinya kalau ada yang meniup balon, maka balon itu akan mengembang. Berarti ada udara di dalam balon. Udara itu menempati ruangan yang ada di dalam balon. Kita akan pelajari teori partikel zat gas. Kalian bisa melihat gambar partikel-partikel zat gas yang saling berjauhan. Partikel tersebut memiliki energi yang cukup untuk melepaskan dari ikatannya, sehingga dia bisa bergerak dengan bebas ke segala arah, bahkan menyebar merata ke seluruh tempat atau ruangan. Kemudian susunan partikelnya itu tidak teratur, dia menyebar ke segala arah. Mohon maaf, ini misalnya ada orang yang sedang kentut, maka bau kentutnya itu bisa bau sampai kemana-mana. Ya karena itu tadi, gas sifatnya partikelnya mudah menyebar ke segala arah, bahkan bisa memenuhi ruangan. Setelah kita mempelajari teori partikel zat gas, maka kita akan tahu sifat-sifat zat gas. Yang pertama, bentuknya berubah karena dia mudah menyebar kemana-mana. Kemudian volumenya berubah juga. Yang ketiga, jarak antar partikelnya sangat jauh dan tidak teratur. Yang keempat adalah partikel-partikelnya bergerak sangat bebas. Kita sudah pelajari tentang apa itu materi, wujudnya, dan sifat-sifatnya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.